Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Irena Septianata Rigan dan rekan saya. Febero nulis Selaban. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal pertama akan dijawab oleh PB. Dalam soal yang pertama, memiliki 3 poin. Poin yang pertama, bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi. Di Mercator, distorsi area dan bentuk meningkat secara signifikan seiring jarak dari khatulistiwa. Skala ini akurat di khatulistiwa. Di transfer Mercator, distorsi minimal di sepanjang meridian sentral yang dipilih dan meningkat seiring jarak menjauh dari meridian sentral tersebut. Skala di area meridian sentral mendekati 1:1. Pada poin kedua, dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan? Misalnya, untuk peta dunia, peta wilayah lokal, atau pemetaan kadaster. Di Mercator, ideal untuk peta navigasi pelayaran karena mempertahankan arah atau azimut yang benar dan cocok untuk memetakan wilayah di sekitar khatulistiwa. Di transfer Mercator, sangat baik untuk pemetaan wilayah lokal atau nasional yang memanjang secara utara sampai dengan selatan, seperti pemetaan kadaster skala besar, karena memberikan akurasi tinggi di sepanjang meridian sentral tersebut. Pada poin ketiga, mengapa proyeksi transfer Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan? Jawabannya, karena distorsi diminimalkan di sepanjang garis singgung silinder, yaitu meridian sentral yang dipilih. Untuk daerah yang memanjang dari utara ke selatan, pemilihan meridian sentral yang melalui pusat wilayah tersebut akan memastikan akurasi skala dan bentuk yang tinggi di seluruh area yang dipetakan. Menjadikan standar untuk sistem koordinat grid universal atau UTM yang banyak digunakan dalam pemetaan topografi dan kadaster. Lalu di soal kedua itu ada poin pertama, pertanyaannya, apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertanahan? Keunggulannya itu yang pertama ada distorsi lebih kecil pada area kecil sampai sedang maupun skala besar, sehingga batas tanah dan ukuran bidang lebih akurat. Lalu kompatibel dengan sistem nasional jika ada kebijakan standarisasi grid TM3, itu mudah diintegrasikan dalam database nasional. Lalu tantangannya itu pertama ada di pembagian zona, yang kedua ada manajemen multizona, yang ketiga ada kebutuhan transformasi atau datum yang konsisten, lalu yang keempat ada pelatihan atau SOP, lalu yang kelima ada kompleksitas untuk proyek yang melintasi banyak zona. Lalu di poin terakhir itu pertanyaannya, bagaimana proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala besar? Lebar zona kecil 3000 derajat, setiap titik pada peta berada lebih dekat ke meridian pusat, atau skala peta lebih seragam dan distorsi linear atau areal berkurang. Untuk pemetaan skala besar, dari 1:1000 sampai 1:5000, variasi faktor skala di dalam zona TM3 biasanya cukup kecil sehingga perhitungan luas atau batas tanah menjadi lebih akurat. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.